Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Aditya. NIM 18 1065 1103. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang kriptografi yang judulnya The International Data Encryption Algorithm atau IDEI. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan komputer. Selanjutnya, kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. The International Data Encryption Algorithm atau IDEI dalam kriptografi, algoritma enskripsi data internasional atau IDEI tersebut yang awalnya disebut Improved Process Encryption Standard atau IPES adalah cipher blok kunci simetris yang dirancang oleh James Massey dari ETH Zurich dan Suzy Lai, dan pertama kalinya dijelaskan pada tahun 1991. Nah, algoritma ini dimaksudkan sebagai pengganti data encryption standard atau DES. IDEI adalah revisi kecil dari standar enkripsi yang diajukan sebelumnya atau PES. Nah, cipher ini dirancang berdasarkan kontrak penelitian dengan Altair Foundation yang menjadi bagian dari ASCOMTech atau IG. Cipher dipatenkan di sejumlah negara tetapi tersedia secara bebas untuk penggunaan non-komersial. Nah, nama IDEI ini juga merupakan merek dagang. Nah, paten terakhir kadaluarsa ada pada tahun 2012 dan IDEI ini sekarang bebas paten dan karenanya sepenuhnya gratis untuk semua penggunaan. IDEI digunakan dalam Pretty Good Privacy atau PGP V2.0 dan digunakan setelah cipher asli yang digunakan dalam V1.0. Base ometic ditemukan tidak aman. IDEI adalah algoritma opsional dalam standar open atau PGP tersebut. Nah, kita masuk ke proses enskripsi IDEI. Nah, pada proses enskripsi ini, algoritma IDEI ditujukan oleh terdapat 3 yang berbeda untuk pasangan subblok 16 bit yang digunakan sebagai berikut. Ada XOR 2 subblok 16 bit per bit. Yang kedua, penjumlahan integer modul dalam kurung 216 plus 1 2 subblok 16 min bit, di mana E2 subblok itu dianggap sebagai representasi biner dari integer biasa. Perkalian modul 216 plus 1 2 subblok 16 bit, di mana kedua subblok 16 bit itu dianggap sebagai representasi biner dari integer biasa, kecuali subblok 0 dianggap mewakili integer 216. Nah, blok pesan terbuka dengan lebar 64 bit, X dibagi menjadi 4 subblok 16 bit, X1, X2, X3, dan X4. Nah, sehingga X itu sama dengan X1, X2, X3, X4. Keempat subblok 16 bit itu ditransformasikan menjadi subblok 16 bit Y2, Y2, Y3, Y4. Sebagai pesan rahasianya, 64 bit Y atau sama dengan Y1, Y2, Y3, dan Y4 yang berada di bawah kendali 52 sub. Blok kunci 16 bit yang dibentuk dari blok kunci 128 bit. Nah, keempat subblok 16 bit tersebut ada X1, X2, X3, dan X4 digunakan sebagai
masukan untuk putaran pertama dari algoritma IDEA. Dalam setiap putaran dilakukan operasi XOR. Nah, penjumlahan perkalian antara dua subblok 16 bit dan diikuti pertukaran antara subblok 16 bit putaran dari kedua dan ketiga. Keluaran putaran sebelumnya menjadi masukan putaran berikutnya. Setelah putaran ke-8 dilakukan transformasi keluar yang dikendalikan oleh 4 subblok kunci 16 bitnya. Nah, kita kurang lebihnya proses enskripsinya terus seperti itu. Nah, kita masuk ke proses deskripsi IDEA-nya. Proses deskripsinya itu menggunakan algoritma yang sama dengan proses enskripsi, tetapi 52 buah subblok kunci yang digunakan masing-masing merupakan hasil turunan. Turunannya 52 buah subblok kunci enskripsi. Tabel subblok kunci deskripsi yang diturunkan dari subblok kunci enskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Tabel subblok kunci inskripsi itu yang putaran pertama itu menghasilkan Z11, Z21, Z31, Z41, 51, dan 61. Nah, putaran kedua itu masuk ke 12, 22, 32, 42, 50, dan 62. Nah, di sini setiap Z yang pertama masuk ke Z yang kedua itu ditambahkan 10. Seperti contoh dari putaran pertama itu ada yang 11. Nah, 11 itu kan ditambahkan 10 menjadi Z ke-21. Nah, ditambahkan lagi 10 menjadi Z yang ke-31. Dan sampai ke Z back dan sampai ke putaran yang kelima dan seterusnya sampai putaran ke-8. Nah, transformasi outputnya itu ada Z19, 29, Z29 dan Z39 dan yang terakhir itu ada Z49. Nah, untuk subblok kunci yang deskripsi itu ini putaran bisa dilihat putaran ke-1 itu beda dengan subblok kunci enskripsi karena subblok kunci deskripsi itu adalah turunan dari subblok kunci enskripsinya. Nah, putaran yang pertama itu ada Z19 dalam kurung, terus ada pangkatnya -1, terus ada min Z29 itu dikasih minus sampai ke Z39. Iya, nanti yang terakhir itu yang Z ke-49 nya itu dikasih -2. Jadi mulai dari transformasi outputnya tadi yang sampai ke 49 itu langsung turun menjadi subblok kunci yang deskripsi. Nah, itu begitu seterusnya sampai transformasi output untuk deskripsi untuk subblok kunci deskripsinya itu adalah Z11 dalam kurung Z11 itu pangkat -2, min Z21, min Z31 dan yang terakhir dalam kurung Z41 -2. Nah, keterangannya adalah Z-1 itu merupakan inverse perkalian modul 216 plus 1 dari Z, di mana Z-1 itu sama dengan 1Z, merupakan inverse penjumlahan modul 216 dari Z, di mana Z-1 sama dengan 0, maka Z-1 itu sama dengan 0. Nah, untuk pembentukan subkuncinya sebanyak 52 buah subblok kunci 16 bit. Untuk proses enskripsinya diperoleh dari sebuah kunci 128 bit. Pilihan pemakainya pilihan pemakai itu ada 128 bit dan blok kunci 128 bit dipartisi menjadi 8 subblok kunci 16 bit yang langsung dipakai sebagai 8 subblok kunci yang pertama. Kemudian blok kunci 128 bit tersebut dirotasi dari kiri 25 posisi untuk dipartisi lagi menjadi 8 subblok kunci 16 bit. Dan berikutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.